Selamat pagi, selamat siang, selamat malam seluruh masa Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung 2020 dan seluruh pendengar dimanapun berada. Hari ini kita berjumpa nih di talk show yang bertema Healthy Life atau Healthy Choice for a Better Life yang merupakan bagian dari aksi TPB nih teman-teman, Sekolah Farmasi 2020. Wah keren banget ya, jadi kita bakal buat talk show nih hari ini dengan tema yang sebenarnya deket banget nih sama kita untuk momen kita sekarang ini. Nah, tapi sebelum aku masuk lebih jauh, izinkan aku perkenalkan diri dulu. Nama aku Isfahan Lubis, mahasiswa TPB Sekolah Farmasi 2020 ya. Jadi freshman baru banget masuk. Nah, jadi aku mau nanya dulu nih kabar semua pendengar di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Gimana? Udah mulai kuliah ya, teman-teman TPB udah masuk minggu ketiga, minggu keempat ya. Terus teman-teman di kakak-kakak di ITB yang lain gitu ya, udah masuk ke 1 bulan bahkan udah pada masuk ke UTS. Gimana nih rasanya kuliah di rumah dan semuanya mungkin yang ada juga yang kerja dan belajar di rumah. Nah, nanti kita bisa berbagi nih ya di talk show ini tentang gimana sih rasanya kita tuh ada di rumah selama pandemi COVID-19 ini. Tapi memang teman-teman, sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri ya memang bahwa pandemi COVID-19 ini memaksa kita untuk tetap selalu ada di rumah, yang tadinya kita bisa kumpul sama teman-teman, nugas bareng di kafe ya, terus kita bisa kumpul-kumpul bareng, kita bisa nonton. Nah, sekarang yang pacaran harus LDR-an gitu ya, dan masih banyak lagi paksaan-paksaan nih karena pandemi COVID-19. Nah, tapi teman-teman, sebenarnya kalau kita lihat lagi ya, sebenarnya COVID-19 itu tetap aja bawa dampak positif nih. Salah satunya adalah ngebuat kita seharusnya lebih taat sama aturan. Jadi, kami dari Sekolah Farmasi ITB 2020 dan ITB pada umumnya mengajak semua pendengar untuk tetap mendukung pemerintah memutus mata rantai COVID-19 dengan tetap berada di rumah dan tetap menjaga jarak ya, dan tetap ayolah protokol sosialnya. Jadi kita biar nanti kalau misalnya kita sebulan lagi, 2 bulan lagi ya kita bisa ketemu nih sama teman kita yang udah jauh gitu ya. Dan perjuangan kita berbulan-bulan ini nggak sia-sia ya nggak? Nah, panjang nih, panjang lebar ya ngomong soal COVID-19. Tapi teman-teman tahu nggak sih bahwa COVID-19 itu kan virus ya teman-teman. Nah, virus itu kalau kata dosen biologi sel farmasi itu katanya patogen, sorry, namanya parasit obligat teman-teman. Jadi dia perlu inang ya, dia perlu inang untuk hidup dan kita yang disasar menjadi inangnya. Nah, virus itu kerjanya adalah menurunkan sistem imun teman-teman. Jadi dia akan melemahkan sistem imun kita, dia menyerang sistem imun kita. That's why sebenarnya virus COVID-19 ini bisa teman-teman cegah dengan meningkatkan sistem imun. Nah, gimana sih caranya meningkatkan sistem imun kita di tengah pandemi COVID-19 ini, apalagi kita di rumah terus, dan ya banyak banget ya restriction atau banyak banget batasan-batasan yang nggak bisa kita lakuin nih, nggak bisa keluar beli obat, nggak bisa ini dan nggak bisa itu ya, walaupun sekarang udah dilonggarin. Nah, hari ini Sekolah Farmasi TB 2020 mengangkat tema yang sebenarnya menurut aku menarik banget ya. Gimana caranya meningkatkan sistem imun dengan hanya memanfaatkan barang-barang yang ada atau bahan-bahan yang ada di sekitar kita nih. Jadi nggak perlu repot, pokoknya tinggal beli ke apotek atau kita bahkan bisa buat sendiri. Nah, itu tuh tema yang mau kita omongin hari ini. Nah, hari ini udah bergabung bersama aku seorang narasumber yang sebenarnya udah ahli banget di bidangnya ya, udah melalang buana di dunia kefarmasian Indonesia, sudah lebih dari 30 tahun berkontribusi untuk dunia farmasi Indonesia. Nah, mungkin beberapa teman-teman yang banyak kontak nih dengan dunia kefarmasian, terutama masa sekolah farmasi ITB, mungkin sudah tidak asing lagi dengan Ibu Dr. Randa Maura Linda Sitanggang, apoteker filosofi dokter, yang merupakan narasumber kita hari ini, teman-teman. Nah, siapa sih sebenarnya Ibu Maura Linda Sitanggang ini? Walaupun beliau sebenarnya sudah cukup terkenal ya, terutama di dunia birokrasi, menurut aku tuh beliau tidak cuma sebagai seorang apoteker, tidak seorang farmasis, tapi beliau juga merupakan seorang birokrat yang hebat ya. Jadi teman-teman yang sekolah di farmasi, yang mau jadi apoteker, atau bahkan seorang perempuan, jangan pernah takut untuk nggak dapat tempat nih. Nah, karena Ibu Maura Linda Sitanggang ini membuktikan kepada kita bahwa perempuan juga bisa kok di dunia kebirokrasian di Indonesia. Nah, sedikit nih tentang Ibu Maura Linda Sitanggang. Siapa sih sebenarnya Ibu Maura Linda Sitanggang ini? Nah, dengan bangga aku mempersembahkan Ibu Maura Linda Sitanggang sebagai lulusan S1 Farmasi Institut Teknologi Bandung ya, alma mater yang kita cintai, dan lulusan profesi apoteker ITB di tahun 1982, teman-teman. Wah, udah lama ya, udah beda generasi sama kita, tetapi semangatnya masih satu semangat nih ya untuk memajukan dunia kefarmasian di Indonesia. Nah, lalu setelah
bersekolah di ITB, Ibu Maura Linda Sitanggang melanjutkan pendidikan S3 di School of Pharmacology, University of Bath, United Kingdom, Inggris pada tahun 1988. Wah, keren banget ya. Jadi dari S1 Bu Linda nih bisa langsung S3 teman-teman. Nanti ya kalau ada waktu kita cerita nih, kenapa sih Bu Linda bisa langsung lanjut ke S3 ya, nggak pakai S2 dulu gitu. Nah, tapi teman-teman sebelum berangkat ke Inggris, Ibu Linda mengawali karirnya pada tahun 1983 sebagai Ditjen Pengawasan Obat dan Makanan, dan pada tahun 2001 Ibu Linda melanjutkan karirnya di Badan Pengawasan Obat dan Makanan, dan pada akhirnya pada tahun 2012 sampai 2018 menjabat sebagai Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Wah, hebat banget ya. Jadi Ibu Linda ini teman-teman bukan sekali lagi bukan sekedar farmasis, bukan apoteker, tetapi beliau juga adalah seorang birokrat ya. Banyak banget pasti dunia yang udah disentuh nih sama Ibu Maura Linda Sitanggang, terutama dunia kefarmasian di Indonesia. Nah, selain kesamaan kami berdua adalah kami sama-sama alma maternya ITB, ternyata Ibu Linda ini juga merupakan kelahiran Medan, teman-teman, 62 tahun yang lalu ya, sama kayak aku. Dan karena pengabdiannya, Bu Linda telah mendapatkan penghargaan Satya Lancana Karya Satya 35 tahun, dan dengan bangga pastinya ya, ITB pasti bangga sekali punya lulusan dan alumni seperti beliau, dan ITB menghargakan kepada Ibu Linda Ganesha Wirya Jasa Adi Utama pada tahun 2013. Nah, jadi Ibu Maura Linda Sitanggang sudah bergabung dengan kita hari ini, dan aku ulangi lagi, kita hari ini bakal bahas mengenai bagaimana cara meningkatkan sistem imun dengan menggunakan bahan-bahan di sekitar kita pada talk show Heko Life, Healthy Choice for a Better Life di aksi TPB Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung. Nah, teman-teman, jadi selain kita membuat talk show nih hari ini, kita juga buka open donation nih, teman-teman, untuk semua pendengar di manapun berada yang ingin berdonasi nih. Karena kita tahu pasti banyak banget yang terdampak dari pandemi virus COVID-19 ini, terutama di bidang ekonomi. Nah, teman-teman, untuk berdonasi gampang banget, tinggal ketik aja nih di search engine-nya bit.ly/donasi aksi SF dengan D besar, A besar, dan SF besar, atau teman-teman bisa langsung memindai atau men-scan barcode yang ada di layar sekarang. Nah, nantinya semua hasil donasi akan disumbangkan ke aksi cepat tanggap untuk nanti disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan yang terdampak pandemi virus COVID-19. Nah, udah bergabung nih sama aku, Ibu Dr. Anda Maura Linda Sitanggang, apoteker, filosofi dokter, atau biasa dipanggil Ibu Linda. Selamat malam, Ibu Linda. Selamat malam, Mas Farhan. Apa kabar, Ibu? Baik, Alhamdulillah, luar biasa. Gimana, Ibu, di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak banget ya, Bu, pasti yang berubah ya? Iya, tentu. Banyak yang berubah karena working from home, ya seperti itu. Terus kemudian kita juga harus protokol kesehatan harus dilakukan. Tetapi itu sebenarnya sesuatu yang baik ya. Yang nggak biasa cuci tangan jadi cuci tangan, yang biasa pakai kebersihan gitu ya. Benar. Nah, Ibu, di tengah pandemi COVID-19 ini sebenarnya banyak banget nih, Bu, pertanyaan mengenai kesehatan ya, Ibu. Dan salah satunya adalah mengenai sistem imun nih, Bu. Karena masyarakat awam pun, Ibu, sekarang ternyata sudah tahu nih bahwa virus itu menyerang sistem imun kita, Bu. Jadi yang tadinya masyarakat awam nggak tahu nih, Bu, virus itu menyerang apa, sekarang udah pada tahu nih, Bu, bahwa virus menyerang sistem imun. Sehingga banyak banget nih, Bu, muncul pertanyaan gimana sih caranya ningkatin sistem imun kita nih, biar kita nggak terserang atau paling tidak kita nggak kalah nih, Bu, sama virus COVID-19. Nah, jadi tadi saya udah memperkenalkan nih bahwa Ibu Linda ini memang ahlinya ya, Bu. Jadi saya bertanya tidak pada orang yang salah sepertinya. Dan hari ini kita bakal banyak ngobrol nih, Bu, soal bagaimana meningkatkan sistem imun. Nah, jadi semenjak pandemi ini, Bu, banyak sekali kita yang work from home seperti yang Ibu bilang tadi gitu ya. Kita work from home, school from home juga gitu. Menurut Ibu nih, Bu, seberapa penting sih, Bu, walaupun kita di rumah kita tetap ngejaga imun tubuh kita, Bu, padahal kita berminggu-minggu sudah berbulan-bulan selalu di rumah. Seberapa penting sih, Bu, sebenarnya? Ya, yang harus kita perhatikan apa perbedaannya antara working from home sama working outside home gitu yang seperti biasa dilakukan. Jadi katakanlah ruang gerak kita kan semakin kecil nih misalnya. Jadi hati-hati dengan stres atau tertekan seperti itu karena lingkungan yang berubah.
Kalau soal makanan, ya sebenarnya sama aja ya, makanan yang seimbang, mau working from home atau di outside itu sama aja. Terus kemudian karena working from home, hati-hati kalau kita kurang bergerak. Jadi olahraga tetap dijaga, misalnya 30 menit setiap hari bergerak. Bergerak itu juga bisa terintegrasi dengan pekerjaan kita ya, seperti menyiram tanaman atau bersih-bersih rumah gitu, seperti itu. Atau jalan keliling-keliling rumah, tarik nafas, udara segar, berjemur gitu, seperti itu dilakukan juga di rumah. Jadi jangan sampai stres, jangan sampai kehilangan kreativitas untuk bagaimana menjaga kesehatan. Berarti sebenarnya kalau di tengah pandemi ini sebenarnya kalau menjaga imun walaupun kita tetap di rumah masih penting nggak sih Bu sebenarnya? Kan kita di rumah aja nih Bu, gitu ceritanya. Sebenarnya penting nggak sih kita tetap menjaga sistem imun padahal kita terus di rumah? Ya, sistem imun itu sebenarnya adalah sistem pertahanan tubuh kita ya. Jadi mau di rumah, mau dimanapun, untuk bisa menjadi bertahan terhadap penyakit, itu sistem imun kita yang diberikan Tuhan untuk menjaga kesehatan kita. Jadi kita harus tetap jaga sistem imun, baik di luar rumah maupun di dalam rumah. Nah, kalau masa pandemi ini memang dibatasi keluar rumah, supaya kita tidak terekspos terlalu banyak dengan virus COVID-19 ini gitu. Tetapi kalau di rumah saja bukan berarti kita tidak menjaga imun sistem, tetap harus menjaga karena itulah pertahanan yang paling efektif yang Tuhan berikan kepada diri kita ya, sistem imun kita gitu. Supaya nggak mudah terserang virus atau bakteri atau penyakit kuman-kuman lain. Berarti memang karena memang menjaga imun itu tadi penting dimanapun kita berada ya Bu. Jadi nggak lihat di dalam rumah terus atau kita terpapar orang lain pun kita tetap penting ya Bu. Nah, tapi Bu kan kita udah berbulan-bulan ya Bu ya di dalam rumah. Ibu sendiri, kalau Bu Linda sendiri udah berapa bulan nih Bu work from home-nya? Sebenarnya dari semenjak diumumkan ya, Maret itu awal ya. Itu sudah di rumah. Cuman sekali-sekali keluar karena ada keperluan sekali gitu, seperti membeli makanan gitu ya. Terus kadang-kadang ada rapat terbatas yang face to face itu juga dihadapi, tetapi dengan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker gitu. Jadi sebenarnya tetap pasti ada perubahan ya Bu, perbedaan lifestyle, gaya hidup pandemi. Kalau menurut Ibu sendiri, Ibu mau nggak nih cerita sama kita perbedaannya apa sih Bu lifestyle Bu Linda sendiri nih secara pribadi sebelum dan setelah pandemi? Nah, sebenarnya saya sebelumnya kan sangat aktif banget di luar rumah ya. Biasanya keluar rumah jam 5, terus pulangnya jam 10 malam gitu. Nah, sudah berpuluh-puluh tahun seperti itu. Maksudnya katakanlah selama kerja 35 tahun. Namun demikian, 2 tahun yang lalu saya pensiun. Jadi ada hal-hal yang membuat saya lebih rileks dari tanggung jawab sebelumnya. Tetapi banyak melakukan hal-hal di luar rumah seperti petualangan, berjalan gitu, seperti menikmati alam seperti itu. Nah, tetapi dengan adanya pandemi, ya alam yang di sekitar rumah aja, di loteng, di sekitar kita, ataupun melihat dari dari televisi ya, dari film seperti itu. Cuman hati-hati juga dengan kesehatan mata kita ya. Barang-barang elektronik segala macam itu kan jadi hal-hal yang kita terpapar juga banyak gara-gara working from home. Jadi mata harus istirahat, seperti itu juga penting. Kemudian makanan, hati-hati jangan makanan itu kalau kita nganggur cenderung nyemil gitu ya. Juga harus disiplin, makanlah makan yang sehat. Iya bener Bu, tadi jadi sering banget ya Bu, kita kalau udah lagi duduk-duduk nonton TV pasti nyemil, itu salah satu perbedaan. Berarti tapi kalau Bu Linda sendiri, perbedaan yang paling mencolok itu di kegiatan sehari-hari mungkin yang tadinya suka traveling jauh-jauh gitu kali ya Bu ya, jalan-jalan ini cuma bisanya di sekitar rumah doang. Betul. Ya. Bahkan saya sudah punya tiket untuk pergi ke Labuan Bajo. Saya udah punya tiket sampai hari ini belum dipakai gitu dengan teman-teman, rame-rame gitu ke sana.
Jadi itu bener ya tadi teman-teman yang udah aku bilang di profil CV itu bahwa Bu Linda ini tidak hanya seorang apoteker, farmasis, tapi seorang birokrat juga nih yang udah berangkat jam 5 pagi pulang jam 10 malam. Iya. Inspirasi yang banget ya buat kita semua nih insan farmasi di Indonesia. Nah, kita masuk nih Bu ke pertanyaan soal makanan dan minuman. Ini sering banget nih Bu. Saya juga sering banget bertanya kan bahwa sebenarnya kalau kita makan, saya senang makan nih Bu ya. Jadi kalau Iya. misalnya kita makan atau minum, bisa nggak ya Bu makanan atau minuman kita itu membantu meningkatkan sistem imun kita Bu sebenarnya? Iya, tentu. Karena sebenarnya sistem imun itu juga salah satunya dari makanan, ya. Jadi tadi kan dari apa olahraga, jangan stres gitu ya. Terus kemudian juga dari makanan, nutrisi yang seimbang ini sangat penting, ya. Jadi kalau dipikir-pikir seimbang itu jadi seperti ini. Kita makan apa saja bisa ya, tetapi nanti karbohidrat misalnya dengan sayuran itu jumlahnya harus sama. Terus lauk yang protein itu setengahnya. Jadi ibaratnya itu artinya gini, dua per tiga tambah dua per sepertiga, sepertiga, sepertiga. Enggak, 6. Jadi 2/6, 2/6. Enggak, maaf. Jadi harusnya gini, kalau piring itu ya dibagi berapa ya? Dibagi 5 piring. Dua bagian karbohidrat, 2 bagian sayur gitu. Terus 1 bagian protein, 1 bagian buah. Oh, itu bagi 6, maaf. Jadi itu bagi 6 ya. Jadi asal kita bisa ngukur aja makanan kita seimbang tuh artinya 2 bagian karbo, 2 bagian sayur, 1 bagian lauk pauk, 1 bagian buah. Gitu. Jadi sebenarnya kalau makanan itu basically kita boleh makan apa aja, cuma harus seimbang gitu ya Bu ya. Iya, seimbang. Nah, khusus untuk yang imun sistem itu memang ada kayak vitamin gitu ya. Terus makanan-makanan serat, antioksidan itu juga untuk meningkatkan imun sistem kita. Karena antioksidan ini kan untuk melawan semua radikal bebas ya yang akan menyerang imun kita, sistem kita. Plus vitamin dan mineral itu semuanya meningkatkan itu nutrisi yang meningkatkan imun sistem kita. Jadi itu akan diperoleh banyak dari apa? Buah-buahan dan sayur-sayuran kan, mengandung serat, mengandung antioksidan, terus kemudian dari ikan juga banyak mengandung antioksidan gitu. Berarti kalau kita makan nggak boleh nasi telur doang juga ya Bu, harus tetap makan sayur gitu ya Bu. Sayur kita sama nasi kita harus sama banyaknya. Okay. Itu tadi kan dua bagian ya Bu ya. Dua bagian nasi, 2 bagian sayur, 1 bagian buah, 1 bagian lauk. Jadi lauk itu protein, lauk itu sebenarnya ya cukup 1 bagian asal ada ya. Tapi ini Bu sekarang itu aja. Sekarang gini Bu, muncul pertanyaan baru nih Bu, karena kita kan di rumah terus. Kayak saya nih Bu, kan agak malas masak ya Bu sebenarnya. Jadi kita tuh makan main telepon-telepon aja gitu ya, biar orang yang datang ke rumah. Dan muncul nih Bu, satu pertanyaan tentang makanan fast food. Nah, makanan fast food Ibu, gorengan. Sebenarnya boleh nggak sih Bu, kalau kita memang mau ningkatin kesehatan imun tubuh kita tuh boleh nggak sih makan gorengan? Ya. Nah, kalau kita lihat dari keseimbangan nutrisi kita, ya fast food itu hanya sekali-sekali bisanya. Kalau fast food terus, hasilnya apa? Nggak seimbang. Maksudnya terlalu karbohidrat terlalu tinggi, lemak terlalu tinggi, gitu ya. Tetapi sayur dan buah yang mengandung nutrisi, vitamin, mineral, dan serat yang berguna untuk imun sistem kita kurang. Nah, bahayanya di situ. Tidak seimbang, kurang. Dan ini mungkin akan terlihat sesudah beberapa waktu ya, nggak langsung terlihat. Jadi kalau fast food ya sekali-sekali bisa, tetapi jangan jadi pola hidup kita ya, gitu. Jadi malas itu nggak boleh gitu. Berarti kalau sekali-sekali boleh ya Bu? Sekali-sekali boleh.
Kita sekali-sekali juga. Nanti kalau ditanya, Kalau ya, enggak gitu. Kata Belinda sekali-sekali iya, boleh. iya, catering yang seimbang juga banyak kan sekarang, catering. Oh iya, Bu catering yang Makanan seimbang. kali saya cateringan aja kali ya. Iya, Jadi biar bisa. bener-bener. Jadi yang penting Bisa. kalau saya rangkum karbohidrat, sayur itu udah di bagiannya masing-masing ya Bu. Jadi nggak boleh ngasal juga ya kalau mau seimbang. Iya. Nah, kalau kita maksudnya gini, waktu saya beruntung punya kesempatan sekolah di luar negeri ya. Nah, di luar negeri itu dalam hal ini catering sama itu tuh memang mahal sekali. Ya, jadi kalau saya ngelihat para mahasiswa itu, mereka cepat sekali gitu di dapur tuh bisa cepat sekali mengolah sesuatu. Jadi seperti salad gitu ya, dia udah beli yang dalam keadaan bersih, tinggal dibersihkan, ditambahkan sedikit biasalah yang perasa lemon atau apa, terus kemudian dia rebus kentang, terus dalam 10 menit dia udah selesai gitu menyiapkan itu, terus makan gitu. Kalau saya lihat para mahasiswa di sana. Jadi mungkin lifestyle itu harus dibiasakan dari rumah gitu. Tapi kalau kita di dapur itu sampai berjam-jam ya memang nggak ada waktu, nanti nggak sempat belajar. Jadi harus tetap sesuatu yang tetap efisien ya Bu, dimasak ya jangan Efisien, lama. betul, pinter. Jadi kayak Ibu tadi ya, iya nih benar teman-teman. Jadi kan tadi udah dibilang ya di CV bahwa Belinda itu pernah sekolah di Inggris. Jadi tadi saya udah janji ini Bu ke audiens, nanti kalau kita ada waktu kita cerita ya Bu, kok bisa dari S1 langsung ke S3 Bu. Banyak Oh yang iya, nanya. tuh dengan senang hati. Nah, terus kalau ini Bu, banyak banget yang nanya juga soal vitamin. Perlu nggak sih Bu kayak vitamin, kan soalnya harga vitamin juga nggak murah ya Bu ya. Jadi sebenarnya perlu nggak sih Bu kita di tengah pandemi COVID-19 ini untuk ningkatin immune system, apakah cukup dengan makanan aja atau harus beli vitamin ini, vitamin itu gitu Bu? Iya, kita harus perhatikan kehidupan kita sendiri. Ya, terus kita harus perhatikan badan kita sendiri. Keseimbangan itu. Biasanya sama tiap-tiap orang tuh memang bervariasi. Nah, yang kalau kita ketahui vitamin itu tidak diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Jadi vitamin tuh nggak bisa diproduksi oleh kita sendiri. Jadi harus menjadi asupan gizi. Terus kita perhatikan, makanan kita itu mengandung banyak vitamin nggak? Dan vitaminnya cukup nggak? Gitu. Katakanlah kita tadi makan sayur dan buah setengah piring, bukan setengah piring, setengah dari isi perut kita tuh sayur dan buah, betul apa tidak gitu. Itu pertama. Jadi ngelihat keseimbangan asupan vitamin kita cukup apa enggak. Kemudian kedua, kalau kita sedang sakit gitu ya, itu berarti kan imun sistem kita sedang lemah nih, kena serang. Gitu. Kita harus menambah vitamin sebagai suplemen makanan gitu. Tapi bukan pengganti makanan ya. Jadi sebagai tambahan. Jadi kita harus mengukur sendiri ini kita, kebiasaan kita. Jadi kalau misalnya orang tua atau anak-anak yang butuh multivitamin, kadang-kadang kan dokter meresepkan vitamin untuk anak-anak sama untuk yang usia tua ya. Itu karena mereka membutuhkan lebih banyak kalau yang anak-anak, kalau yang usia tua mungkin karena asupan mereka kurang gitu ya. Makan mereka kurang mengandung, maksudnya sebanyak itu sehingga vitaminnya cukup. Nah, biasanya ada tambahan vitamin gitu dalam bentuk tablet atau kapsul seperti itu. Jadi kita perhatikan diri kita sendiri. Kalau pengalaman saya selama saya muda aja, kayak kalian. Gimana Bu? Coba ceritain ke kita Bu. Waktu Ibu muda gimana Bu? Saya tidak minum vitamin kapsul kayak gitu, tetapi lebih banyak dari makanan. Gitu. Kemudian banyak kegiatan di luar rumah ya, jadi saya otomatis dapat matahari sendiri. Terus kemudian ke kampus itu karena kebetulan tinggalnya di asrama putri ya, yang asrama putri zaman dulu gitu, itu jalan kaki kan ke kampus. Jadi banyak jalan. Terus kemudian kalau farmasi itu banyak jalannya karena apa? Di lab itu ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Berdiri lama gitu, seperti itu. Jadi olahraganya
cukuplah. Di samping juga olahraga yang beneran gitu ya, seperti hiking ke Tangkuban Perahu gitu, seperti itu. Sampai Bu Linda hikingnya ke Tangkuban Perahu, saya aja nggak pernah hiking, Bu. Keren Oh, ya. Jadi bener ya. Dulu kami berlomba ya dari asrama putra, asrama putri. Saya pertama mencapai Tangkuban Perahu. Wah. berarti Bu Linda sendiri sebenarnya dari masa muda untuk vitamin sendiri itu udah ngukur sendiri ya, Bu. Jadi makannya diatur. Jadi sebenarnya nggak ada aturan khusus bahwa oh iya di tengah pandemi ini kita harus minum vitamin. Nggak ada aturan itu sebenarnya ya, Bu. Nah, sebenarnya pada waktu saya muda itu karena orang tua aja yang membiasakan, bukan karena saya ngukur gitu ya. Jadi orang tua udah biasakan bahwa kita makan sayur tuh sampai satu gitu. Sayur sama nasi tuh banyak sekali gitu. Misalnya direbus, dibening gitu ya, banyak sekali gitu. Itu jadi udah kebiasaan, itu pertama. Terus kedua, karena pada waktu masa pandemi ini saya sudah mencapai usia pensiun, saya merasa makanan saya asupan vitaminnya kurang, saya memang masukin tambahan asupan sih vitamin. Iya, betul. Berarti kembali lagi vitamin itu bukan soal pandemi atau tidak ya Bu, tapi lebih soal cukup makanan kita itu ada vitaminnya gitu ya Bu ya. Jadi kalau pandemi juga ya vitaminnya kurang tetap harus minum suplemen vitamin kali ya Bu ya. Iya, pertama. Terus yang kedua, kalau vitamin itu larut air, ya kayak vitamin C, vitamin B, itu sedikit berlebih itu sebenarnya dikeluarkan dari tubuh. Jadi bukan tidak berbahaya gitu. Jadi karena kalau tidak yakin, terus minum vitamin C-nya berlebih atau vitamin B kompleks, sebenarnya dia udah cukup ya sebenarnya nggak masalah. Perhatikan saja. Itu pertama. Terus yang kedua, kadang-kadang kita kerja terlalu keras, melebihi dari kemampuan kita gitu ya. Misalnya kurang tidur, terus kemudian jadi rasanya seperti hampir keserang flu, lalu kita menambah vitamin untuk daya tahan. Itu kita ukur sendiri dalam hal ini. Jadi nggak dilarang ya seperti itu. Tidurnya diperbanyak, jangan stres. Gitu. Mudah-mudahan lihat wajah saya nggak tambah stres ya nih kalian ya. Terlihat ngobrol malah jadi nggak stres Bu. Oh ya, jangan menimbulkan stres lah pokoknya. Berarti tadi udah kejawab ya Bu bahwa kalau kita mengonsumsi berlebihan, apalagi vitamin yang larut air sebenarnya bisa keluar dari sistem ekskresi. Iya, betul. Nah, daripada kekurangan ya. Ya mending kelebihan terus dikeluarin ya Bu. Iya, tapi satu hal, vitamin itu tidak supposed to be mengganti kita nggak makan. Ngerti nggak maksudnya? Karena dia itu sebutannya suplemen. Suplemen itu artinya tambahan ya. Gitu. Jadi jangan karena malas makan, walaupun kadang-kadang kalau lagi sakit malas makan itu soal natural ya. Yeah. Tapi kalau dalam keadaan normal, disiplinlah juga dengan makanan seimbang. Lama-lama menjadi kebiasaan hidup kita juga sih. Dan kalau kita sehat, kita juga lebih happy ya. Perasaan kita lebih happy, kita nggak gampang stres. Kalau sehat itu juga membuat kita nggak stres. Jadi nggak cuma fisik, tapi jiwa juga ya Bu, harus tetap dijaga. Tetap dijaga, betul. Nah, satu lagi yang lupa saya kasih tahu bagaimana caranya menjaga imun sistem. Bersosialisasi juga dengan teman-teman. Nggak boleh berhenti ya Bu? Nggak boleh berhenti, jangan sampai mengucilkan diri. Hanya dalam masa COVID ini, dalam masa pandemi ini, ya kita harus kreatif bagaimana berkumpul dengan teman-teman, mungkin lewat ini online gitu ya, seperti itu ya. Telepon atau gimana, VidCon gitu, seperti itu. Ya. Ya, itu salah satu untuk menambah imun sistem loh, supaya nggak stres. Jadi kayak kembali ke yang tadi ya Bu, selain jiwa, selain raga dijaga, jiwa kita juga harus tetap bersosialisasi, nggak boleh terus ngapa-ngapain ya Bu ya. Ya, plus ya doa lah, jangan lupa gitu kan. Nah, ini Bu ada pertanyaan lagi nih dari masa sekolah farmasi. Menurut Ibu Linda, mana Bu yang lebih efektif meningkatkan imun? Jamu atau suplemen nih Bu? Nah, ada jamu nih Bu, kekhasan lokal kita, dan suplemen. Mana menurut Ibu yang lebih efektif nih Bu? Nah,
Tergantung kan, kita nggak bisa lihat itu secara apa? Secara maksudnya apple to apple, ya kan? Nah, vitamin itu kita peroleh dari makanan, ya kan? Atau kita peroleh dari suplemen yang mengandung vitamin. Nah, tetapi suplemen itu juga kecuali dengan vitamin, mungkin mineral, mungkin zat-zat lain yang dikandung katakanlah dari mikronutrisi gitu. Nah, kalau jamu jamu itu sebenarnya kan gini, jamu itu ada yang jamu untuk dari tanaman yang diklaim untuk meningkatkan daya tahan tubuh, kan ada ya, gitu, dengan mekanisme yang bermacam-macam. Nah, kebetulan jamu yang dipakai untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu juga termasuk makanan kita, gitu ya. Katakanlah kunyit, temulawak, jahe, itu kan semuanya masuk bumbu-bumbu kita. Jahe bahkan jadi wedang jahe, jadi minuman. Meniran, terus apalagi untuk menambahkan lengkuas, itu juga bumbu-bumbu kita gitu ya. Jadi kalau dibilang mana yang lebih baik, itu bukan apple to apple, semuanya itu justru gini, kayak vitamin ya yang mengandung antioksidan itu dari sayur-sayuran yang berwarna-warni. Jadi maksudnya variasi itu perlu gitu. Jadi kalau misalnya makan sayuran atau makan pegagan, meniran, itu kan sayuran-sayuran juga ya yang diambil dari tanaman itu pagar gitu ya. Terus terus kemudian misalnya daun kelor gitu kan. Nah, terus kalau dibilang mana yang lebih bagus, ya makan aja semuanya, ya kan? Sehingga seimbang gitu. Jadi sebenarnya sekali lagi itu bukan comparison yang apple to apple ya Bu, untuk membandingkan Betul. jamu dengan yang lebih baik gitu ya Bu ya. Betul. Nah, kita kan harus kreatif pada saat itu apa yang available gitu, pertama. Terus yang kedua, kita juga harus tahu kalau suplemen itu dalam bentuk konsentrat ya. Konsentrat itu artinya kalau kita tidak mampu makan sebanyak itu, kita bisa disuplementasinya dengan suplemen. Seperti itu. Katakanlah saya makan buah sama sayurnya kurang ya mungkin, karena daya serap tubuh juga kurang, jadi saya menambah dengan vitamin C. Saya nggak bisa minum jeruk gitu ya yang sebanyak apa tuh? Misalnya 1 kilo sekaligus gitu, nggak bisa gitu. Vitamin ya Bu. Jadi dia bentuk concentrate gitu. Jadi kita mengukur sendiri. Nah, terus kemudian yang kita harus hati-hati juga gula ya. Jadi jangan kayaknya kita ngejus buah terus gulanya juga sama banyaknya gitu. Harus hati-hati, karbohidrat jadi berlebih. Benar. Jadi yang tadi tujuannya ngejus buat sehat malah jadi sakit ya Bu ya, karena jadi seimbang. Iya. Nah, jadi gini nih Bu Linda, kita udah banyak tadi Bu pertanyaan. Nah, tapi kemarin kami dari Sekolah Farmasi menyebarkan nih, memberi kesempatan untuk teman-teman dari fakultas dan sekolah lain untuk nanya nih Bu, ke tim Sekolah Farmasi ini. Untuk nanya jadi ke Bu Linda. Semua farmasi atau campur? Bukan farmasi semua? Ini kalau pertanyaan yang sesi ini Bu, yang sesi sekarang ini campur nih Bu, ada dari beberapa fakultas sekolah gitu ya Bu. Nah, pertama ada pertanyaan dari Jessica Bu, dari Fakultas Teknik Industri. Halo Ibu, perkenalkan nama saya Jessica Magaret dari FTI ITB 2020. Saya ingin bertanya, apakah bahan-bahan yang ada di sekitar kita bisa lebih bermanfaat atau efektif dalam meningkatkan imun tubuh dibandingkan dengan obat-obatan dan suplemen yang dijual di pasaran? Terima kasih Ibu. Ya, satu yang tadi perbedaannya konsentrat. Nah, kalau suplemen itu kan sudah dikonsentratkan, gitu. Terus kemudian kalau tanaman yang kita itu kan masih natural, jadi semua ada kelebihan dan kekurangannya. Kemudian yang kedua, kalau kita tidak membutuhkan konsentrat, tetapi makanan kita cukup seimbang,
bergizi, ya kita bisa ngambil tanaman itu gitu. Tapi gini, tadi kayak Mas Fahan sendiri, sempet nggak Iya benar. melihara tanamannya terus ngambilnya? Nanti kalau kita bilang besok gitu. Ya, Katakanlah katakanlah kita punya tanaman jahe gitu ya, mau minum jahe kita ngambil sendiri dari halaman, sempet nggak? Ayo. Kalau misalnya sempet, oke. Kalau ada yang mengambilin dan membersihkannya, oke. Jadi itu semuanya keseimbangan ya, keseimbangan waktu, keseimbangan makanan. Dan kembali lagi tadi ke kreativitas ya Bu, yang mana yang ada itu aja dikonsumsi ya, nggak usah dipaksa juga gitu ya. Iya. Misalnya kalau di rumah ada daun kelor tuh ya, misalnya di rumah atau di mana ya, kadang atau di pasar, terus tinggal diambil, dibersihkan, terus dibening, itu juga bagus kalau sempat. Iya benar. Jangan-jangan mahasiswa membeningkan sayur aja 5 menit kurang waktunya. Jadi ya tetap ya Bu, kembali ke yang tadi, yang mana yang ada, mending itu aja dikonsumsi ya Bu, untuk biar mengefisiensi juga gitu. Nanti malah telat masuk kelas karena ngebening daun kelor ya Bu ya. Iya. Tapi contohnya jangan ngebening daun kelor. Orang ngebening daun kelor itu mudah, cepet ya. Maksudnya katakanlah bikin apa ya? Kita bikin gudeg gitu yang harus dimasaknya lama gitu. Itu malah sebelum kelas ngejamu dulu gitu ya Bu ya, kayaknya agak. Iya. Nah, tapi kalau udah jadi kebiasaan bagus juga tuh. Karena begini, jamu itu kadang-kadang yang dibikin sendiri itu bisa diiris-iris, dikeringkan. Itu yang dilakukan oleh teman saya ya. Dia iris-iris, terus misalnya temulawak diiris-iris, terus dikeringkan. Terus tiap hari dia tinggal menseduhnya aja. Diseduh, dicemplungin aja ya Bu ya? Dicemplungin aja gitu. Itu tergantung apa ya, niat, tergantung hobi, tergantung determinasi, dan gitu, tergantung kenikmatan gitu ya. Jadi buat seluruh masa sekolah farmasi ya, dan seluruh pendengar dimanapun berada, jadi kata Bu Linda tadi ya, kembali ke diri masing-masing, dan itu semuanya soal niat. Ya kalau niat ngejamu, ya niat ngejamu gitu ya Bu ya. Kalau niat minum jahe di depan rumah, ya silakan gitu. Dan nggak ada kewajiban. Nah Ibu, ada pertanyaan lagi. Itu nih, bagus ya. Maksudnya itu kebiasaan bagus sih. Back to natural. Jadi kadang-kadang gini, kita mau minum kopi atau minum jahe gitu ya. Mau ditukar nggak gitu misalnya. Preferensi lagi ya Bu, preferensi masing-masing, tapi itu sebenarnya kebiasaan yang bagus ya Bu. Jadi ngejamu juga bukan. Ya. Itu kebiasaan bagus. Karena jamu itu kan untuk menjaga kesehatan, itu bukan untuk penyakit ya, kebanyakan. Gitu. Jadi berarti dia perlu jangka waktu lama untuk memelihara kesehatan. Oke, itu ya. Nah, sekarang kita ada pertanyaan lagi Bu dari Kamila. Kamilanya dari Sekolah Arsitektur ya Bu, dari SAPPK. Halo Bu Linda, saya Kamila dari SAPPK ingin bertanya, apakah hanya dengan makan makanan sehat imun kita bisa meningkat? Terima kasih. Oh, nah, gini, meningkatkan imun tuh makanan salah satu yang berperan sangat besar ya, gitu. Jadi kalau waktu saya muda, saya nggak minum suplemen kesehatan kecuali waktu saya sakit atau saya lagi kerja keras, gitu ya. Saya tambahin suplemen kesehatan, tetapi selebihnya dari makanan. Tetapi ingat, untuk meningkatkan imun sistem tuh bukan makanan saja, olahraga, tidurnya cukup, tidak stres, bersosialisasi, itu kan termasuk. Jadi bukan hanya tubuh tapi juga jiwa, tadi kan Mas Fahan bilang. Oke, benar-benar. Itu sebenarnya saya nggak kepikiran. Benar juga Bu, selain makanan sehat, olahraga, tidur. Tidur cukup, jangan stres, bersosialisasi dengan teman, gitu. Nah, ini tuh nyambung banget Bu sama pertanyaan kita berikutnya. Tapi pertanyaan ini dari masa sekolah farmasi Bu, dari Gania. Halo Ibu Linda, perkenalkan terlebih dahulu, saya Gania Sakira Saiful dari Sekolah Farmasi 2020. Saya pengen bertanya Bu, di rutinitas yang udah mulai padat ini, kira-kira gimana ya tips dan solusinya supaya bisa tetap hidup sehat, olahraga, dan tidur yang cukup gitu. Terima kasih Bu. Iya, jadi sebenarnya begini,
kita hidup sehat itu tergantung dari lifestyle ya. Pertama, lifestyle kita itu terjadi karena kebiasaan. Ya, jadi ini sekalian menghimbau juga dengan anak-anak muda. Tolong perhatikan kehidupan sehari-hari. Kalau ada yang sehat dilanjutkan, kalau ada yang kurang sehat, maksudnya begini, kebiasaan bergadang tapi hanya buat kongko-kongko, nah itu dikurangi gitu ya. Kalau begadangnya karena sekali-sekali karena ada tugas itu lain. Ya, Bu. Ya, boleh minum vitamin lah pada saat itu. Jadi yang penting kita disiplin gitu dan melihat mana kebiasaan kita yang bagus, mana kebiasaan kita yang perlu diperbaiki. Nah, kalau itu menjadi kebiasaan yang baik, pola hidup yang baik gitu, itu bisa dilanjutkan. Gitu. Jadi disiplin aja. Kembali ke disiplin, jadi maksudnya bukan soal waktu ya Bu. Jadi sebenarnya kalau udah jadi bagian disiplin kita, dan sebenarnya aman ya Bu, kita bisa olahraga, bisa hidup sehat. Karena if will there is a way ya Bu. Iya. Kalau misalnya kalau kita banyak duduk, sekali-sekali kita berdiri, jalan, keliling gitu ya, di rumah, baru nanti duduk lagi gitu misalnya. Baik. Terus kalau kita kebiasaan nonton YouTube-nya kelamaan, jadi mengurangi main game-nya kelamaan, jadi mengurangi waktu tidur, ya kita harus disiplin cut itu, kemudian gitu. Wah, ini jadi pengalaman saya waktu di luar negeri kan kita tinggal di asrama nih, di kamar masing-masing itu kita bisa bawa televisi sendiri. Nah, pada waktu saya datang kan mahasiswa yang lama itu meninggalkan televisinya di saya. Tapi terus sesudah itu di sana pada waktu itu di Indonesia masih TVRI, di sana sudah ada 5 channel. Di Indonesia baru TVRI pada waktu itu. Tahun berapa tuh? 1980-an, kalian belum lahir. Tahu. Saya lahir tahun 2001, ya benar-benar. Oh ya 2001. Jadi apa yang saya lakukan sesudah 10 hari saya evaluasi, ini kayaknya televisi ini mengganggu ya. Walaupun kita dengar bahasa Inggris tuh bisa dari radio segala macam, tapi rasanya televisi membuat filmnya bagus-bagus gitu ya zaman dulu itu. Jadi akhirnya TV-nya saya keluarkan dari kamar, taruh di dapur. Silahkan siapa yang mau lihat TV. Kalau TV-nya hilang juga nggak masalah gitu, karena ternyata itu membuat saya nggak disiplin, kurang tidur, nggak fokus belajar, katakanlah. Kalau sekarang lebih berbahaya lagi godaannya, karena tinggal di tangan gadgetnya, YouTube. Semuanya udah bisa. Nah, tadi gitu tuh Gania, jawaban dari Bu Linda adalah ya semuanya kembali ke diri kita sendiri ya Bu. Jadi harus tetap. Nah, benar banget. Nah, jadi teman-teman seru banget nih, kita udah banyak banget nih pertanyaan dengan Ibu Linda, dan tadi merupakan pertanyaan terakhir nih Bu dari masa sekolah farmasi dan dari FTI SAPPK yang mewakili mahasiswa ITB yang lain. Nah, sebelum kita menutup hari ini, pasti kita harus ada kesimpulan dulu ya teman-teman. Nah, jangan tidak ada kesimpulan. Nah, jadi tadi di awal Bu Linda sudah menekankan teman-teman bahwa sebenarnya mau dimanapun menjaga imun sistem itu sebenarnya penting ya. Jadi bukan persoalan di rumah dan tidak, pandemi atau tidak, imun sistem itu adalah hadiah dari Tuhan buat kita yang tetap harus kita jaga karena itu yang bakal melindungi diri kita. Nah, terus Ibu Linda juga mengatakan bahwa makanan itu sebenarnya juga membantu imun, asal tadi nutrisinya harus seimbang. Makan sebenarnya apa aja ya boleh gitu ya, tapi tetap tadi kalau rumus dari Ibu Linda gampangnya, kalau ada piring dibagi 6, 2 bagian buat karbohidrat, 2 bagian buat serat, sayur, 1 bagian buat protein, dan 1 bagian buat buah nih teman-teman. Biar gampang nih ya kita ngebaginya. Ya. Nah, bagi masa sekolah farmasi dan semuanya yang suka makan fast food, seperti saya, itu sebenarnya tidak masalah, kata Ibu Linda ya. Jadi nggak ada masalah. Sekali-sekali ya, kata Bu Linda. Karena kenapa? Karena makan fast food itu akan membuat kita nantinya lama-kelamaan kalau jadi habit itu akan mengurangi serat teman-teman. Jadi kita bisa buat makanan yang efisien sebenarnya ya, terutama di tengah kesibukan kita yang kuliah nih. Kadang ada yang kuliah istirahatnya cuma 1 jam, ya harus pintar-pintar nih, kreatif membuat
makanan yang efisien. Tadi serat dan vitamin, maaf Mas Fahan, serat dan vitamin nanti kurang. Jadi kekurangan serat dan vitamin nih teman-teman, kalau kita kebanyakan fast food. Nah, ngomong-ngomong soal vitamin tadi, Bu Linda juga sudah bilang bahwa vitamin itu bukan soal pandemi atau tidak teman-teman, tapi lebih kepada kita ngukur nih diri kita sendiri. Makanan kita cukup nggak sih vitaminnya? Ya kalau cukup, misalnya kita makan sayur kayak tadi tuh Bu Linda, makan sayur waktu muda banyak banget, ya udah sebenarnya nggak perlu juga kita minum suplemen vitamin. Nah, cuma Ibu Linda tadi menekankan bahwa vitamin itu suplemen teman-teman ya, bukan ngegantiin makanan. Jadi teman-teman yang diet, jangan minumin vitamin biar nggak makan ya, jadi tetap harus makan gitu, karena makanannya tetap penting gitu. Jadi Bu Linda juga tadi bilang bahwa vitamin kalau kebanyakan, terutama vitamin larut seperti B kompleks atau C, itu sebenarnya nggak apa-apa, kelebihan dikit boleh lah, karena nanti bakal keluar dari sistem ekskresi kita. Bu Linda juga tadi menekankan teman-teman, ayo kita terus bersosialisasi ya, jadi jangan karena kita TPB di rumah, kuliah di rumah, semuanya mengisolasi diri gitu, nggak mau ngomong, jadi nggak mau ngobrol. Yuk sempetin kita nanti belajar bareng walaupun online gitu ya. Nah, untuk menjawab tadi persoalan jamu dan suplemen, Bu Linda menekankan bahwa itu bukan perbandingan yang apple to apple, teman-teman. Jadi, ya kalau misalnya bisa minum semua, ya diminum aja semuanya, nggak masalah juga kita, asal efisien, kreatif ya, karena tadi ya, vitamin itu merupakan konsentrat, jadi sebenarnya kandungannya juga banyak gitu ya. Kayak tadi Bu Linda, yang nggak mungkin minum jus jeruk sekilo gitu ya, makanya yang diminum vitamin 1 gitu, karena merupakan konsentrat. Nah, menjawab soal makanan, itu makanan kata Ibu Linda adalah salah satu yang bisa membantu meningkatkan sistem imun kita. Tapi nggak cuma itu teman-teman, harus tetap olahraga, harus tetap tidur yang cukup, jangan stres, dan sekali lagi tetap bersosialisasi. Nah, di tengah kesibukan kita ini, Bu Linda menekankan bahwa semuanya kembali dan tergantung ke lifestyle atau kebiasaan kita masing-masing dan disiplin kita masing-masing teman-teman. Jadi walaupun nggak punya waktu, kalau kita pengen olahraga, pasti kita bisa olahraga. Pastilah ada waktunya setengah jam, 45 menit untuk olahraga. Nah, seperti itu nih kesimpulan dari wawancara kita dengan Ibu Linda hari ini. Ibu, sebagai pertanyaan penutup Ibu dan closing statement, apa yang ingin Ibu Linda sampaikan Bu untuk penonton agar tetap bisa menjaga pola hidup sehat selama masa pandemi COVID-19 ini, Bu? Iya, jadi selama masa pandemi ini tetap menjaga pola hidup yang sehat, tetap menjaga hati tetap gembira, gitu. Terus kemudian perhatikan hidup masing-masing, apakah makanan sudah seimbang, apakah tidurnya sudah cukup, apakah olahraga berjemur matahari yang cukup sudah sesuai, dan jangan lupa juga saling memperhatikan dengan teman. Itu saja. Baik, jadi itu tadi ya statement teman-teman dari Ibu Linda. Ibu Linda, saya sebelumnya sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak nih di tengah kesibukan Ibu Linda sudah mau bergabung menjadi narasumber kita. Jadi sekali lagi kita berikan apresiasi teman-teman untuk Ibu Dr. Anda Maura Linda Sitanggang, apoteker filosofi dokter yang telah menjadi narasumber kita hari ini. Nah, aku juga nih sebagai moderator mau minta maaf nih buat semua teman-teman, seandainya selama proses talk show ini ada salah kata dan ucapan atau ada informasi mungkin yang kurang, nanti kita share videonya, boleh di rewind lagi kalau teman-teman kiranya kekurangan informasi. Nah, sekali lagi kami mau mengajak di layar teman-teman, sekarang ada barcode untuk open donation. Kita membuka donasi nih bagi teman-teman yang ingin membantu saudara-saudara kita yang terdampak virus pandemi COVID-19, terutama di bidang ekonomi nih teman-teman ya, pasti banyak banget yang terdampak. Dan kalau teman-teman mau berdonasi, boleh scan barcode yang ada di layar, atau boleh juga mengunjungi bit.ly/donasi aksi SF dengan D, A, dan SF huruf besar. Nah, sekali lagi kami dari Sekolah Farmasi ITB dan Ibu Linda juga merupakan alumni Sekolah Farmasi ITB mengajak semuanya, teman-teman untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan mendukung pemerintah untuk memutus mata rantai virus COVID-19. Sekali lagi, Bu Linda, saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf Ibu kalau ada kesalahan selama talk show ini. Sama-sama. Selamat untuk kalian ya, menjadi mahasiswa baru, rajin-rajin belajar, berjuang, menjadi calon pemimpin masa depan. Amin. Nanti ngikutin jejak Bu Linda, jadi birokrat juga iya. Ibu. Iya, dan melebihi ya. Dan entrepreneur mungkin ya, entrepreneur juga bisa, atau industriawan. Nah, itu ya saran dari Ibu Linda, jadi nggak cuma apoteker, farmasi, kita juga bisa jadi entrepreneur teman-teman, walaupun nanti gelarnya farmasi gitu ya Bu. Iya, betul. Entrepreneur di bidang farmasi. Ya,
Baik, terima kasih banyak Ibu Linda sekali lagi, dan talk show kita hari ini disudahi sampai di situ teman-teman. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak untuk partisipasinya selama talk show ini berlangsung. Kami dari Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di rangkaian acara aksi TPB Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung 2020. Sampai jumpa. Nah, sekarang waktunya pengumuman pemenang lomba Capture Your Flavor yang diselenggarakan pada tanggal 11 sampai 15 Oktober 2020 kemarin nih. Yuk, siapa nih ya yang kira-kira jadi pemenangnya? Kamu bukan ya? Nah, yuk kita hitung bareng-bareng. 1, 2... Ya, pemenangnya adalah @Charlotte_Felicia. Nah, buat Charlotte Felicia, selamat ya, kamu udah jadi pemenang lomba Capture Your Flavor. Ditunggu direct message dari panitia Heko Live untuk penerimaan hadiah.